Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Syeda dengan NIM 2214224 kelas PBS 3A. Di sini saya akan memaparkan tentang perusahaan yang tidak berbadan hukum. Apa sih persekutuan itu? Jadi, dalam hukum Inggris, hukum persekutuan dikenal dengan nama company law, himpunan hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum maupun yang berstatus sebagai badan hukum. Jadi, persekutuan adalah suatu bentuk kerjasama atau kesepakatan antara individu, kelompok, atau negara-negara yang bekerja sama dengan mencapai tujuan yang sama atau kepentingan yang sama. Persekutuan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada persekutuan perdata, yang kedua itu ada persekutuan firma, dan yang terakhir itu ada persekutuan komanditer. Itu ada pengertian persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah persekutuan yang dijanjikan oleh 2 orang atau lebih untuk mengikat diri untuk memasukkan sesuatu harta asetnya. Persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Yang kedua itu ada persekutuan firma. Persekutuan firma menurut pasal 16-35 KUHD, firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Pada pasal 19 KUHD tentang persekutuan komanditer adalah persekutuan yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan kepada persekutuan dan ia tidak ikut serta ke dalam pengurusan atau penguasaan di dalam persekutuan tersebut. Selanjutnya ada pendirian persekutuan perdata. Yang pertama itu ada didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih dengan menanamkan aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam kerjasama tersebut tercantum di dalam pasal 1618 KUHD perdata. Yang kedua itu perjanjiannya sangat sederhana, hanya perlu memperoleh persetujuan oleh pemerintah. Yang ketiga itu aktenya hanya diperlukan ditandatangani oleh notaris. Selanjutnya itu ada pendirian firma. Yang pertama itu didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan dengan nama bersama, tercantum di pasal 16 KUHD. Yang kedua itu ada aktenya sudah disahkan oleh notaris. Dan yang terakhir itu ada setiap anggota wajib melunasi hutang-hutangnya secara pribadi, tercantum di pasal 18 KUHD. Selanjutnya itu ada pendirian persekutuan komanditer. Yang pertama itu didirikan oleh sekutu atau lebih, bertanggung jawab pribadi atas modalnya. Yang kedua itu ada persekutuan yang memberikan aset atau barang-barang sebagai pemasukan dan tidak berkewajiban untuk mengelola suatu bisnis tersebut. Yang ketiga itu ada aktenya sudah disahkan oleh notaris. Nah, selanjutnya itu ada sekutu dalam persekutuan perdata, tercantum pada pasal 1620 sampai 1623 KUH. Yang pertama itu ada persekutuan umum. Apa sih persekutuan umum itu? Jadi, persekutuan umum itu ialah sekutu yang memberikan harta kekayaannya kepada persekutuan selama berlangsung. Nah, yang kedua itu ada persekutuan khusus, yaitu persekutuan yang pemasukannya terdiri dari barang-barang tertentu, tercantum di pasal 1623 KUH. Selanjutnya ada sekutu di dalam persekutuan firma, yaitu ada persekutuan komplementer, yaitu sekutu firma yang berperan aktif di dalam manajemen bisnis dan tidak ada perbedaan antara sekutu pasif maupun aktif yang semuanya berperan aktif di dalam pengelolaan bisnis tersebut. Nah, selanjutnya itu ada sekutu di dalam persekutuan komanditer, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada persekutuan komplementer, yaitu persekutuan yang berperan aktif di dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada persekutuan komanditer, yaitu persekutuan yang berperan pasif di dalam menanamkan modal dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Yang pertama itu ada tanggung jawab persekutuan perdata. Persekutuan perdata akan bertanggung jawab jika perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh dirinya sendiri, kecuali sekutu yang bersangkutan memiliki kekuasaan dari sekutu-sekutu lainnya atau keuntungan dari perikatan tersebut sudah digunakan oleh sekutu lainnya. Yang kedua itu ada tanggung jawab persekutuan firma. Tanggung jawab persekutuan firma atas hutangnya bukanlah tanggung jawab perusahaan tersebut, tetapi anggotanya lah yang bertanggung jawab atas hutang dengan harta pribadi mereka. Nah, yang terakhir ada tanggung jawab persekutuan komanditer. Tanggung jawab atas persekutuan komplementer untuk menyerahkan sejumlah harta yang tercantum dari pasal 19 KUHD, karena sekutu komanditer tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tentang pengurusan perusahaan, tercantum pada pasal 20 KUHD. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu hapusnya persekutuan perdata, firma, dan komanditer. Nah, yang pertama itu ada hapusnya persekutuan perdata. Pertama, ada lampaunya waktu perjanjian di dalam persekutuan tersebut. Nah, yang kedua itu ada hancurnya barang objek yang menjadi persekutuan tersebut. Nah, yang ketiga itu selesainya perbuatan pokok di dalam persekutuan tersebut. Nah, yang keempat itu salah satu anggotanya ada yang meninggal. Nah, yang kedua itu ada hapusnya persekutuan firma. Pertama itu ada ketidakmampuan seseorang di dalam kewajibannya. Yang kedua itu lampaunya perjanjian di persekutuan tersebut. Ketiga itu ada selesainya suatu firma yang telah dijalankan. Nah, yang keempat itu ada jika salah satu orang yang membubarkannya. Nah, yang terakhir itu ada hapusnya persekutuan komanditer.
jika salah satu sekutu ada yang meninggal, kecuali sekutu yang lainnya sudah mewariskannya kepada orang yang masih ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.